Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa saham-saham grup Bakri yang terpantau pada hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu grup saham juga yang terpantau hari Jumat juga mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham Panin Group yang bisa kita lihat. Untuk saham pertama PNLF saat ini naik 7% lebih ke harga 278. Saham PNLF beberapa kali sudah sempat kita bahas secara teknikal. Jika kita lihat PNLF saat ini masih kuat di atas support 250. Pada perdagangan hari Selasa kemarin berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 256, dan menariknya bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat naik tinggi 7% lebih ke 278. Jadi saat ini PNLF mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 270 dan resisten di 280. Jika kita perhatikan sebelumnya juga PNLF berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 dan 280 ini gagal break dan kembali melemah. Jadi secara teknikal Musa PNLF akan menarik jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Karena secara pergerakan PNLF akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk PNLF, asing sebelumnya terus keluar, tapi pada perdagangan hari Jumat kemarin terpantau masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan di broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Secara teknikal mulai membaik, mulai ada inflow, sehingga untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai 250 ini masih bisa coba di hold. Bisa jadikan 270 untuk trial stop saat ini, dan target swing terdekat misalnya masih ada potensi ke 290 sampai harga 300. Atau hold saja selama PNLF bisa bertani garis EMA 150. Jadi selama terkonfirmasi break garis EMA 150 dan kuat di atas garis EMA 150, secara pergerakan PNLF akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dengan target lebih jauh untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 150 itu targetnya di 320. Jadi untuk yang belum sempat pantau the entry pun, menurut saya saat ini bisa wait and see untuk buy on breakout apabila memang PNLF minggu depan terkonfirmasi berhasil break 280. Atau jika terpantau gagal break tapi masih kuat di atas 270 juga masih bisa coba pantau the entry di sekitar garis EMA 150 ini. Sekarang kita lihat saham PNBN. Saham PNBN jika kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis resisten 1120 ini masih gagal. Tapi jika kita perhatikan PNBN saat ini juga masih kuat di atas garis EMA 50 di harga sekitar 1080. Jadi beberapa kali juga sempat mencoba untuk break garis EMA 50, PNBN masih bisa bertahan. Hari Jumat kemarin juga naik 5% lebih ke 1140. Jadi untuk PNBN saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1155. Dan di atasnya juga sebenarnya masih ada satu resisten 1160. Jadi secara teknikal memang PNBN tidak seoke PNLF, tapi tetap sama jika teman-teman sudah punya atau ingin coba pantau juga masih bisa coba dipantau. Dan PNBN juga akan menarik apabila memang minggu depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Kan cara pergerakan akan mirip dengan PNLF, akan mulai uptrend juga. Dan untuk PNBN bisa kita lihat beda dengan PNLF, asing mulai masuk dengan jumlah yang besar, PNBN asing malah keluar. Secara keseluruhan memang asing masih terus keluar dari saham PNBN, tapi jika kita lihat di broker summary kenaikan 5% lebih ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PNBN saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 1160, tapi teman-teman harus perhatikan jika terkonfirmasi break maka menarik akan mulai uptrend dengan target jangka pendek di 1200 sampai target lebih jauh di 1250. Tapi hati-hati jika terpantau PNBN mencoba naik di atas garis EMA 150 ternyata gagal, cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi kembali melemah ke 1080. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk swing. Jadikan garis EMA 150 untuk target swingnya atau hold satu selama PNBN tidak turun di bawah garis EMA 50 di 1080. Nah selanjutnya kita lihat saham PNIN. Saham PNIN jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk bangkit. Cara pergerakan jika kita lihat PNIN saat ini naik 3% lebih ke 830. Jadi mencapai resisten berikutnya di 830, tapi untuk garis EMA 50 di 810 ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat support yang lumayan kuat saatnya ada di 780. Jadi cara pergerakan hampir mirip dengan PNBN
Jadi PNIN mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan sekarang kita lihat untuk saham PNIN, asing terpantau masuk, tapi transaksi asing untuk saham ini tidak terlalu besar. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk PNIN saya juga masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di sekitar 850. Tapi teman-teman juga harus perhatikan sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150, PNIN gagal break dan melemah. Ini juga apabila masih gagal break, cara pergerakan PNIN juga masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 sampai 800. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 150 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama PNIN tidak turun di bawah 800. Oke, sekarang kita lihat saham Sevin. Saham Sevin secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Sevin gagal bertahan, melemah ke sekitar harga 314. Tapi setelah menyentuh 314, Sevin mulai bangkit, mulai bergerak naik kembali. Dan bisa kita lihat pada tanggal 23 Desember mencoba break dan tanggal 24 sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan saat ini Sevin mencoba untuk break resisten di 330. Jika kita perhatikan sebelumnya mencoba break sempat gagal, tapi setelah itu bisa kita perhatikan pada perdagangan tanggal 17 dan tanggal 18 Sevin sempat naik di atas 340. Jadi untuk Sevin apabila teman-teman sudah punya juga menurut saya masih bisa coba di hold. Jika kita lihat di sini asing masih masuk walaupun jumlah tidak besar. Kenaikan 2% lebih ini jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk Sevin apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trail stop di sekitar 322 sampai 320. Dan target kenaikan terdekat saya lihat Sevin masih ada potensi untuk mengetes di 340. Jadi menarik apabila terkonfirmasi berhasil break, maka Sevin berpotensi ke target berikutnya di 350. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.